Ada Brody sebagai hero favoritnya dari Clover juga ya, ternyata langsung ditutup oleh mereka sendiri. Dan dari segi RRQ, ini masih belum terlihat adanya mid laner dan juga gold laner. Bakal ditutup ke arah Melissa kah? Melissa atau mid laner, Lilia. Atau Yip. Lilia gak sih? Ada Lilia Esmeralda, sih. ada Atlas, ada Farabnis, hero jarak dekat, Angry Gloom. Oke, kita akan lihat satu hero yang akan dibuang menuju ke arah marksman atau mid lane-nya. Karena ini masih banyak banget opsi yang bisa dipakai sama teman-teman dari EVOS Legends. Dan ternyata menuju ke arah Melissa. Your team is banning. Oke, Melissa yang sudah dibuang. Yep. Oke, satu hero terakhir. EVOS Legends. Belum terlihat adanya hero untuk Albert dan juga Skylar. Iya. Bruno bisa. Clean juga bisa. Banyak sih, Marksman ini sebenarnya bukanya banyak banget ya. Bruno mungkin bisa jadi opsi juga. Setidaknya dengan hero seperti ini lagi, dengan ada Atlas seperti ini lagi kan. Bruno, Wave of the World kan buyarin semuanya. Iya, mereka juga butuh satu hero yang emang benar-benar bisa nahan badan. Setidaknya untuk menahan apabila mereka terbanting juga, Om. Betul, dan ini belum ada sama sekali. Dan ini belum dari ada. EVOS Apabila ini terbanting dengan deretan pemain kayak begini, Wait ini langsung lenyap semua. Yes. Yes, Bruno Your Ben. team is Dan picking. berarti di sini kalau misalkan memang dari Kaditanya ini ditaruh di roam kembali untuk Dreams, satu mid laner yang menurut aku cocok untuk EVOS ya, Time and Kagura. tide wait for no man. Your team is Beatrix Keluar Beatrix. Pasca nerf keluar dan dipergunakan oleh Skylar. Kemarin udah Sudah juga kan? iya sekali dan masih oke. Karena yang di nerf hero-nya bukan playernya. Betul. Tapi kita betul. lihat akan ada Kagura kalau menurut in my humble opinion ya. Mungkin kalau butuh Kagura. burst juga, dimana dia punya flee nantinya. Buat untuk kabur ya? Yes. Agak lebih lincah dan sulit untuk ditangkap oleh Atlas. Iya, atau Lilia lah. Lilia sih. Lilia atau Kagura dan gold lane-nya. Ya kita terlalu... Goldman kalau retail susahnya kan pasti dipaksa Purify ya. Rata-rata retail kalau kita lihat pakainya sprint. Clean ya. Yes. Clean sih. Clean Kagura atau clean Lilia? Kita akan lihat jawaban seperti apa yang akan diberikan oleh EVOS Legends. Dua hero terakhir yang akan langsung diamankan, yaitu adalah Harit ternyata yang muncul sebagai satu buah Perdana. kejutan. Yes, perdana dan Lilia. Lilia. 3 magical loh. Berarti ini Harit Gold Lane. Harit Harit Gold. Goldland. Harit Gold. Ini yang kita perbincangkan beberapa minggu yang lalu, Om ya. Harit kira-kira keluar gak ya? Iya, Sebentar, Lilia bisa di Golden juga. Lina bisa di gold lane juga. Tapi kayaknya lebih oke di Gold Lane sih kalau menurut aku dari Haritnya. Buat Oke. ketemu Beatrix ya. Iya. Nge-press di Dan early. Purify yang dibawa. Mhm. Karena setidaknya untuk menahan juga gangguan dari player-player lain. Oke. Tapi resikonya adalah kita tahu Harit darah putihnya panjang banget. Itu Esme di seberang loh. Oke, dan kita akan melihat juga nih satu hero terakhir dulu yang akan diamankan oleh RRQ Hoshi, hero untuk Albert. Apakah itu akankah Link? Tapi ternyata Lancelot. Yang kita tahu dia bisa nge-dash ke arah belakang juga. Wow, akhirnya muncul ada satu hero perdana. Wah, yaitu seru nih Harit. hero ini. Yes. Ini dia. Hero yang seru ya. Gebrakan baru di akhir dari matchnya. Oke. Sabar dulu nih teman-teman semua nih. Ini yang akan kita saksikan sesaat lagi. Ada doa juga tadi dari masing-masing playernya. Akan kemana arahnya? 2-0 kah? Atau 1 sama? Ini kalau menurut Om apa nih? Kalau aku ngeliatnya, aku sih lebih suka RRQ Hoshi sih buat sekarang. Riko sih. Ya, aku suka RRQ Hoshi. Aul. Aku RRQ. Oke. Kamu? Lihat untuk kali ini apa yang akan terjadi. Jadi untuk IPL Arena, ini dia game yang kedua. Yes. Inilah semangat dari Super Fans dan ini akan menjadi match point untuk RRQ Hoshi. Akankah EVOS Legends bisa membawa RRQ nanti ke game yang ketiga atau justru akan ditutup kesempatannya Iya. oleh RRQ? Apalagi ini adalah perdana buat Harit juga. Harit yang kita tahu memang sudah dapetin buff, tapi sekian lama hal tersebut terjadi belum sempat untuk tampil. Yap, belum ada satu spot pun untuk Harit tampil di MPL kali ini. Entah itu di week manapun, tapi barusan kita lihat sudah hadir, akan berada di mana dia. Iya, sudah mulai terlihat ada ternyata Sutujin dengan Pakitonya, Albert dengan Lancelotnya. Masih coba mengamankan masing-masing dari buffnya juga dan Harit di gold. Harit di Clover. goal ya. Harit Gold Clover Mystery Shop. Yep. Dan Respect, ini saya suka nih sekarang nih. Ada Gold dua Purify. dengan mid lane, bawa Purify buat lawan dari Atlasnya.
Ada Purify karena dari Clover sendiri apabila menggunakan Harit tanpa adanya tanpa adanya Purify untuk sekarang, dia keluarkan zaman Force-nya tapi mendapatkan gangguan kan sulit banget ya, men. Iya. Akan terhenti pergerakannya gitu. Tapi sebenarnya mereka juga, dari Harit sendiri lincah ya. Lincah Lincah. banget. Lincah. Wets. Ini dia talent prediction by Ox. 2 untuk EVOS. Dan ini sebenarnya gak beda ya dari Sama malah ya. game yang pertama, iya. Sama persis. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan Pak Pulung masih diapit oleh kita berdua. Seru aja gitu ngelihat ya dengan draft yang mungkin seperti ini. Iya, kejutan juga ya. Yang mengejutkan kan sebelumnya juga adalah Onyx. Yep. Menggunakan Lilia di Gordon. Dragon Lane. Tapi ini kan satu hero-nya juga ngejutin gitu loh. Playernya baru masuk, hero-nya juga baru muncul dari EVOS ini. Akankah menjadi satu senjata rahasia yang mereka simpan untuk bisa mengakhiri game kedua ini? Yap. Kita lihat saja seperti apa nanti hasilnya karena permainan pun masih cukup lambat juga dari kedua tim yang sedang bertanding. Clover berhasil sepertinya menekan pergerakan dari Skylar. Tapi Sutsujin udah set up posisi. Clyde membantu pergerakan dari Pendragon untuk berada di area XP lane. Untuk bisa menekan bola ke arah Esmeralda. Tapi coba lihat dari Sutsujinnya. Mendapatkan langsung ke arah dari Vin. Yes, itu dia. 1 poin eliminasi pertama yang membuat dari EVOS Legends cukup unggul di early game-nya. Dan membuat ke arah Turtle sekarang udah mulai di set up juga. Akankah bisa dikontes? Ingat sekarang dari Albertnya udah mulai terlihat. Mencoba untuk memankan Purple terlebih dahulu. Dibantu dengan adanya Cry tapi Clay udah mulai bersiap juga. Calling Star Mode kenakan pada seorang Sutsujin juga. Dan bahkan kali ini ada Turtle Semeter Execution juga. Dan ternyata satu more Retribution on point. Albert berhasil untuk mengamankan satu Turtle-nya. Gak bakal bisa lagi bertahan. Lihat mereka maju dengan adanya ke altar loh. Mereka siap maju. Mereka melakukan sebuah serangan dengan adanya backupan yang banyak banget dalam tubuhnya. Siapa yang gak pede kayak begitu? Tapi dilihat Clover di bagian atas dengan zaman pos yang udah dikeluarkan. Sekarang aja ada Synchro Vision dan juga ada lagi sebuah pergerakan. Tapi Clovernya tidak akan bisa pergi dari tersebut. Gagal di tiap lane. Yes, dan apalagi kita bisa lihat juga di sini. There's no one stopper untuk bisa menghentikan pergerakan dari Albert. Ya. Ya, nggak ada stopper. Gak ada stopper. Dan apalagi kita bisa bilang juga hero-hero dari EVOS Legends ini cukup squishy. Squishy benar, dan ini cuma mengandalkan Petrify dari Dreams jatuhnya. Yep. Atau mungkin nantinya ada double jab yang bisa menghentikan, tapi itu kayaknya nggak cukup. Iya, itu nggak cukup, dan ya ada efek-efek slow. Ya oke lah efek slow, tapi kan masih bisa ngejar puncture buat keluar dari sana. Apalagi Tandrosnya juga dia immune. Betul. Nggak bisa disentuh sama sekali. Wow. Waduh. Synchro Vision, Chronodes pun tadi tidak bisa menyelamatkan pergerakan dari Harit ya. Masih gagal sejauh ini, tapi kita lihat bagaimana nanti efeknya di dalam team fight. Hanya saja Rakyoshi harus memanfaatkan apa yang udah mereka milikin dari awal. Game ini bisa aja mereka bawa ke game cepet loh. Yes. Ini udah game mereka banget, stopper nggak ada, Albertnya bisa sangsing. Kemanapun dia mau. Yes, dan dengan ada 2000 net worth yang diunggulkan di menit ketiga ini bukan hal yang baik pastinya yang didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Tapi dari segi emblemnya nih Om. Yes, dari emblemnya Demon Slayer dipakai oleh Albert berhadapan dengan Healing Spree. Buset, Untuk apaan tuh barusan? Wow. Wait, Esmeralda berhasil didapatkan di bagian bawah lewat kerjasama antara Dairat dan juga Kadita. Clyde dan juga Pendragon. Oke, dan mencoba untuk nge-plating juga dari balutan sinergi outer turretnya Pendragon. Dan langsung diusir mundur saja dengan adanya sebuah puncture dan Tandros. Memang hanya untuk mengusir mundur aja, nggak mau ada inisiasi berlebih lagi dari Albertnya sendiri. Wih, Skylar masih berhasil kabur, tapi Clover coba lihat masih cukup pede dengan ada Chronodes, Synchro Vision yang dikeluarkan. Oke, mulai berasa, tapi Breath of the Ocean-nya tidak terkena karena siapapun. Ya, Solomon tadi sempat ketarik ya. Gak difatalin karena pasti informasi udah disampaikan bahwa Clover masih punya Purify yang ready di dalam tubuhnya. Tapi lihat kali ini team fight yang paling besar pun juga, dan bahkan dengan adanya satu lagi Retribution Turtle yang berhasil untuk di-secure lagi. Sulit banget, gak ada kesempatan untuk Sutsujin kali ini. Coba lihat, tidak ada ruang untuknya. Ini akan menjadi hal yang sangat-sangat nikmat untuk Rakyoshi. Kita lihat momentum ini akan mereka bawa secepat mungkin atau akan berada di late game lagi loh. Yes. Ini udah momentumnya Rarki banget udah. Ya, dan momentum juga buat kalian pastinya memesan GrabFood sekarang juga untuk nonton El Clasico yang begitu panas karena ada diskon sampai dengan 90%. Langsung aja scan QR code yang di layar kaca kalian. Yap. Kenyang langsung. Gas. Gas. Enak pokoknya. Enak. Di bawah ada satu objektif yang berhasil mereka dapatkan. Walaupun mereka kehilangan dari turtle-nya sebanyak 2 kali, tapi setidaknya ada satu tertaruh di area XP tadi yang berhasil dihancurkan. Network-nya berbeda sekitar di angka 1000-an. Yes, dan kali ini dari Clover yang mau mencoba untuk nge-push, nge-press ke arah lane yang dimiliki oleh sekarang Skylar. Kayaknya
masih belum berimpact cukup baik ya. Dan bahkan satu altar turretnya juga berhasil untuk dihancurkan juga. Dengan adanya sebuah backupan, adanya juga follow up demi follow up juga. Dan kali ini bakal coba dipasangkan ada Roll 5 yang connect. R7 berhasil untuk dihilangkan juga di arah bottom lane. Weh, coba lihat ada pertempuran antara Albert dan juga Sutsujin loh. Untungnya tadi Tonros bisa mengalihkan semua damage yang akan masuk ke dalam tubuh dari Lancelot. Hilang semuanya. Karena Tonros memiliki imun tapi Fatalik. Ada Black Shoes, Krite-nya masih selamat. Ya, dan first item untuk Skylar adalah BOD tadi dengan satu buah Furious Hammer untuk memaksimalkan dengan adanya juga physical penetration sebanyak 12. Jadi belum dijadikan untuk Hunter Strike-nya. Clock of Destiny, Dreams belum cukup sebenarnya untuk source damage bagi EVOS Legends, tapi mereka punya sisi sih. Kalau sisinya memang bisa dikombinasikan bersama dengan Pendragon, hasilnya bisa maksimal juga seperti tadi R7 yang bisa di pick off di bottom lane. Iya, burst instan ya. Langsung hilang dengan Roll-nya tapi Coba lihat Clover pede banget loh, udah sampai situ aja. Zaman pos dikeluarkan, Chrono Dance, Synchrovision semuanya dikomboin tapi tidak mendapatkan hasil. Kenapa? Karena Albert pun masih bisa menggocek kan. iya, dan R7 lagi-lagi menjadi satu target operasi ya. Mau kemanapun lane-nya R7, mau swap lane juga Pendragon dan juga Dreams. Ini menjadi dynamic duo untuk teman-teman dari EVOS Legends, dimana dia berhasil untuk pick off satu persatu. Tapi lihat, oh my god, Renner apatinya hampir saja menghilangkan nyawa dari Krite. Itu tepat banget loh, kena perutnya deh kayak tadi ya. Leher dikit ya. Waduh, jauh juga tuh jarak dari perut ke leher. Waduh. Tapi ini menjadi kesempatan juga di mana Tarnfall yang ketiga ya berhasil untuk diamankan kan tanpa adanya kontes lagi perfect turtle. 3 turtle untuk Albert juga dengan retribution yang on point tanpa adanya satupun gangguan. 3 turtle diganti dengan 3 objek, kita hampir saja hanya ada 2 outer turret yang berhasil diambil, bawah dan atas Om. Ya ini masih imbang lagi ya, balik lagi dari sisi perolehan untuk gold mereka secara ekonomi. Arkehosi nggak terlalu jauh juga, tapi tim fightnya ini yang harus diwaspadai oleh EVOS Legends. Ingat mereka gak punya source skill yang sangat-sangat cukup sekali untuk bisa menangkap lincahnya Lancelot. Nah, nggak ada stopper juga ya. Ya. Jadi Lancelotnya bakal bebas banget untuk dive in, keluar lagi ke sana, in and out-nya mereka bakal cepat. Iya, apalagi kalau misalnya taunting gitu kan pakai stiker ya, apalagi dari tim-tim MPL yang ini keren-keren banget. Iya. Back. Weh, coba lihat Pin, akankah ada flicker? Tidak. Numpang lewat doang, konsel aja. Web tapi di area yang berbeda, coba lihat Dreams ya. Dreams tertangkap basah, barusan ada sebuah pergerakan dilakukan. Tapi satu lagi Renner Apati nggak kena, Sutsujin punya malah pick roar. Fatalingnya tadi terdina ya dengan adanya satu minion juga dari Ocean ODT-nya. Tapi lihat Dreams, ini cukup berbahaya banget kalau misalkan dia main di area rumputan kayak tadi. Dia bisa ke pick off juga, tapi kita akan melihat di mana dari segi net worth-nya 1.300 dari Arakihoshi masih mencoba untuk menurunkan kembali dari tempo permainannya. Mereka nggak mau overextend, mereka juga nggak mau terlalu engage yang bagaimana, mencari momentumnya. Web, Pendragon sendirian, ada 4 player loh, akan berjuang seperti apa dia, coba lihat. Gak bakal bisa lagi bertahan. Satu setup yang sangat baik, satu hal yang sangat-sangat cepat. Bisa mengambil Dairat, lalu mempertemukan Dairat dengan roh dalam kegelapan. Tapi dari berbeda Sutsujin berhasil mendapatkan pulang ke arah Clay. Sutsujin berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi ditembaknya ada flicker yang dilakukan R7. Mulai maju lagi dengan adanya dari pop-up. Ditambah dengan ada Skylar di bagian belakang. Ini mengakibatkan Sutsujin pun langsung lejap di area tersebut. Renner Apati yang masih memiliki damage cukup besar berhasil untuk menghilangkan Sutsujin di area bottom lane-nya. Dan kali ini dominasi yang diperlihatkan dari Arakihoshi. Wah, agak sulit untuk dibendung oleh EVOS Legends. Yes. Dan juga ada objektif lain yang terbuka. Lord yang akan diambil oleh Arkehosi dan tanpa kehadiran dari Sutsujin ini udah jelas. No contest. Gak bakal ada kontes sama sekali, terlalu beresiko. Mereka kalah begitu jauh dari sisi levelingnya. Ini dari Albray udah level 13 sendirian loh. Sutsujin masih level 12 baru naik. Untuk Skylarnya udah berasa banget damage-nya. Coba lihat damage by Axe. Albert 20.123. Paling tinggi sebenarnya. Ya, tapi top 3-nya juga dipegang oleh Arkehosi. Ararki semuanya. Dan ini ngebuat ya, ini sulit banget untuk bisa mendekati dari Skylar. Skylar yang aman di belakang, di cover dengan adanya kehadiran Clay, ada selalu juga Finn di sampingnya dia. Oke, Magic Sentry udah terlihat. Udah terspot saja pergerakan dari teman-teman Arakihoshi, tapi yang udah terlihat juga adalah Players Gold by UBS Gold. Jauh ya. Jauh banget, Clover tertinggal jauh. Untuk pemain-pemain yang lain tertinggal jauh, tapi Sutsujin dilompatin Fatalik jauh udah langsung connect, dan ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk Arakihoshi. Mereka punya lore, mereka siap menabrak. 2-0 di depan mata.
akankah menjadi distributor telur lagi? Waduh, ini berbahaya banget karena di saat Sun Sujin hilang, Lordnya juga berjalan di arah bottom lane. Udah mulai coba untuk dikawal R7, mencoba untuk memberikan adanya badan untuk bisa mendefense juga, dan Falling Tarmoon terkena kepada seorang Krite, tapi memang mereka masih bisa mundur juga. Ini sekarang nggak ada yang benar-benar bisa nge-burst damage-nya untuk bisa menghancurkan pemain dari Arkeologi. Contoh Esmeralda sendirian aja deh. Esmeralda sendirian pastinya akan jauh bertahan dengan begitu banyak backup di bagian belakang. Tapi dengan adanya sebuah kemampuan lewat satu timing yang bagus dari Clay, ke altarnya menyelamatkan rekan-rekannya. Itu literally perfect timing loh. Timing yang pas banget, tapi Pendragon diam-diam mencoba untuk melakukan adanya split push juga, menghancurkan satu inner turret di arah top lane. Tapi itu pun hal yang sudah disadari oleh teman-teman dari RRQ. Mereka udah recall dari R7 dan juga Skyler-nya, mencoba untuk menjalankan wave minionnya di mana di arah top lane udah terpressure. Ya, ini Harit dari Clover juga sebentar lagi akan menyelesaikan itemnya. Dia concentrated energy untuk next item bagi Haritnya, dan dia udah punya attack speednya. Tapi siapa yang bakal bisa menangkap? Kembali lagi Albert. Siapa? Sulit siapa banget. yang bakal bisa menangkap? Mereka butuh waktu banget. Iya, itu licin banget. Tanpa ke altar, mereka udah butuh waktu untuk bisa men-take down siapapun yang ada di sini. Apalagi di luar dari rock wave-nya kena ya. Apalagi ada ke altar. Ya. Tadi udah pas banget sih memang. Tapi tadi memang timing untuk pencet altarnya itu pas banget. Sekali meledak bisa hilang tadi. Iya. Hampir tadi terkena, tapi memang lagi-lagi Clay yang udah. Aduh. Pendragon yang ketangkap lagi kan nggak mau dilanjutin. Terlalu jauh backupannya. Yap. Tapi Dreams yang udah mulai ketahuan juga posisinya. Bakal coba untuk mundur. Bakal coba untuk dikejar lagi. Tapi di sisi lain Pendragon berhasil untuk dihilangkan juga. Zaman Ford udah mulai dikeluarkan dan dengan Clover. Dua player hilang dari Evo saja. Bakal coba dikejar. Tapi Krite kali ini dalam ancaman masih ada Black Shoes. Tapi ke arah yang berlainan. Itu dia Krite yang berhasil untuk dihilangkan. Dan 3 player dari Evo's Legend berhasil untuk di take down. Yap. Terlihat ada Lord Camp. Cuma untuk kali dari shutdown yang berhasil dilakukan oleh Sun Sujin. Sebuah kejutan berhasil mereka lakukan. Ada Lord tapi tidak ada Lancelot. Yes. Tapi ada satu informasi juga di mana retribution dari Sun Sujin tidak ready. Waduh, dilompatin lagi dong. Mereka kayaknya mau one strike push aja atau mau menghabiskan satu persatu objektifnya nih. Karena ini adalah sebuah tekanan yang begitu berarti terus-terusan diberikan. Coba lihat Renner nampaknya hampir kena, dan bahkan Dream kali ini tidak sempat dalam melakukan rock wave, malah langsung mengantarkan nyawanya di bagian depan. Ada stiker yang dikeluarkan, ada tas-tas yang dikeluarkan Skylar. Karena menang itu bonus, tapi tas-tas di depan base-nya EVOS itu harus. Yes, tapi Sun Sujin kali ini sendirian aja mencoba untuk memberikan damage kepada teman-teman dari RRQ. Tapi lihat Renner apati. Itu, bukan Renner, bahkan itu biasa attack dari Renner. Karena kupingnya aja swing itu langsung. Menghilangkan HP. Dari itu lewat tengah, lewat samping. Itu lewat doang. Oke, coba lihat Skylar-nya. Mendapatkan lagi, semuanya tidak akan ada kontes yang begitu berarti. Dan mereka sekarang siap menabrak ke arah base dari EVOS. Mereka hanya tinggal menunggu bersama-sama doang nih. Jalan bareng aja, bawa Lord. Hanya tinggal menunggu timing. Mereka punya Clay. Mereka punya Finn. Mereka punya Lord juga. Mereka punya Lord. Ini bakal 11 versus 5. Ada-adanya untuk EVOS Legends. Ini 11 versus 5 gak sih? Bisa jadi. Iya, karena kan punya nyawa kedua juga. Dari Salt Altar ya, dengan dominasi lihat 7.000 network ada diunggulkan di menit ke-14. Sedikit berbeda. Kali ini seperti RRQ Hoshi ingin bermain cepat. Karena ini momentumnya mereka. Dia tadi udah menyebut. Ini adalah momentum yang sangat-sangat baik sekali untuk RRQ Hoshi. Mereka hanya tinggal bermain cepat doang. Mereka manfaatin momentum semuanya. EVOS kalah dari tiap laning. One strike push ini bisa aja terjadi. Tapi kita lihat pertahanan dari EVOS Legend akan seperti apa? Akankah mereka sanggup untuk bisa menahan? Karena Lordnya sudah mulai bergerak. R7 belum mau lompat ke bagian depan. Clay-nya. Tapi ada satu lagi Bester yang berhasil dihancurkan di bagian atas. Web minionnya udah langsung dihabiskan begitu saja. Zaman mau dikeluarkan. Lordnya udah mulai berbincang lagi. Tapi coba lihat base-nya. Base-nya sedikit lagi. Di bawah kali ini Bowser tidak menang pula untuk Skylar. Dan base-nya. Ini cara baru. Di mana EVOS Legend tidak akan berhasil. EVOS Legend tidak akan ada di babak playoff untuk IPL ID season 10. Sebuah sejarah baru ditorehkan. RRQ Hoshi berhasil untuk menghentikan langkah EVOS Legends menuju ke babak playoff. 2 poin tanpa balas adalah sebuah revenge yang sangat manis pastinya setelah di leg pertama. Mereka juga harus tunduk. Tapi kali ini RRQ yang sudah back on the track. Kita bisa lihat dominasi di game yang kedua
kedua begitu luar biasa. Membuat dari EVOS pun tidak bisa berkutik lagi. Gak bisa berbuat banyak walaupun ada perubahan demi perubahan. Surprise demi surprise yang diberikan. Tapi